Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stevi Endang Saputri Balik dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 2A Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi saya tentang jenis-jenis konstitusi dan hubungan negara dasar dengan konstitusi. Selamat menyaksikan. Jenis-jenis konstitusi. A. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak dalam bentuk tertulis. Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang dituangkan dalam dokumen formal, sedangkan konstitusi yang bukan dalam bentuk tertulis adalah suatu konstitusi yang berlaku di Inggris, Israel, dan New Zealand. B. Konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Konstitusi fleksibel bersifat elastik, diumumkan dan diubah dengan cara yang sama seperti undang-undang. Sedangkan konstitusi rigid mempunyai kedudukan dan derajat yang jauh tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain. Hanya dapat diubah dengan cara yang khusus atau istimewa dengan persyaratan yang konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak tinggi. Konstitusi derajat tinggi adalah suatu konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi di dalam negara, sedangkan konstitusi derajat tidak tinggi adalah konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan seperti derajat tinggi. Sehingga persyaratan mengubah konstitusi ini tidak sesulit mengubah undang-undang. D. Konstitusi negara serikat dan negara kesatuan. Negara serikat didapatkan sistem pembagian kekuasaan antara pemerintahan negara serikat dan pemerintahan negara bagian. Pembagian tersebut diatur dalam konstitusinya atau undang-undang dasar. Dalam pembagian kekuasaan tersebut tidak dijumpai karena seluruh kekuasaannya tersentralkan di pemerintahan pusat, walaupun dikenal juga dalam desentralisasi. Yang terakhir yaitu konstitusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer. Berikut adalah hubungan negara dasar dengan konstitusi. Letak hubungan negara dengan konstitusi adalah aturan dasar tersebut akan dibentuk keseluruhan sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan yang mengatur pemerintahan suatu negara. Salah satunya adalah konstitusi atau undang-undang dasar. Hubungan dasar negara dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, falsafah dasar negara Pancasila yang abstrak tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan uraian detail dari Proklamasi 17 Agustus 1945. Kedua, Pancasila dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu kebulatan yang utuh dan tersusun secara teratur dan bertingkat. Sila yang satu menjiwai sekaligus meliputi sila yang lain secara bertingkat. Yang ketiga, jiwa Pancasila yang abstrak setelah menjadi proklamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 tercermin dalam pokok pikiran yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, kesatuan tafsir sila-sila Pancasila mesti bersumber dan berdasarkan pembukaan dan pasal Undang-Undang Dasar 1945. Sekian dari apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.